Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang kita terima, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Mari kita syukuri dengan membaca kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku semuanya tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Apa itu? Yaitu dengan judul orang yang membaca Al-Quran dengan cara seperti ini, Allah akan membalas pahala tiap hurufnya dengan 100 kebaikan. Sungguh luar biasa. Tidak ada ibadah yang seperti ini pahalanya. Lalu itu bagaimana? Membaca Al-Quran yang bagaimana? Yaitu membaca Al-Quran yang diikuti dengan ilmu yang benar, yaitu bacaan Al-Quran yang disesuaikan dengan ilmu tajwid, panjang pendeknya huruf, kemudian makhrajnya jelas, sehingga bacaan dan artinya menjadi jelas pula. Selanjutnya, bagaimana kita harus mempelajari itu? Itu sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita bahwa kita dianjurkan untuk belajar Al-Quran. Diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Itulah kita dianjurkan supaya setiap huruf yang 100 kebaikan itu akan kita terima kalau kita belajar Al-Quran, tidak sembarangan membaca. Kemudian, apa kaitannya dengan 100 kebaikan itu? Dari mana kita tahu itu? Mari kita simak. Khalid Basir Ali, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, orang membaca Al-Quran tengah sholat berdiri. Nah, ini sholat berdiri. Caranya sholat berdiri. Pahala setiap hurufnya 100 kebaikan. Itu kalau kita sholat berdiri kemudian membaca Al-Quran. Surat Al-Quran itu, dari Fatihah sampai dengan surat yang lain, itu pahalanya setiap satu huruf 100 kebaikan. Jika sholatnya duduk, bagaimana? Maka hanya separuhnya, yaitu 50 kebaikan. Luar biasa. Nah, jika di luar sholat sekarang, bagaimana? Tiap hurufnya 10 kebaikan bagi yang membacanya. Dibaca di luar sholat, Al-Quran itu tiap huruf akan diganti dengan 10 kebaikan.
Lantas bagaimana bagi yang mendengarkan? Kalau yang mendengarkan bagaimana? Yang mendengarkannya, tapi dengan catatan, ingin mendapatkan ridho dan pahala Allah, maka tiap hurufnya akan diberikan oleh Allah satu kebaikan. Semuanya baik, semua Allah Maha Murah. Ini perlu kita ketahui bagi orang yang mengaku Islam dan beriman. Sangat rugi kalau tidak tahu ini. Ya. Sedangkan yang membacanya, ya ini, sedangkan yang membacanya sampai khotam, sampai selesai satu Al-Quran itu, di dunia akan memperoleh makom doa mustajabah, tempat doa yang sangat mustajab. Ya. Terkadang dikabulkan doa tersebut, disegerakan di dunia dan atau kelak di akhirat. Itu hadisnya begitu itu. Maka kita harus tahu supaya kita menjadi orang yang beruntung. Jangan kebalikannya, orang yang khusrin, orang beriman tapi tidak belajar, maka akan menjadi orang yang rugi. Apalagi tidak beriman, sangat rugi sekali. Nah, oleh karena itu, maka satu, disarankan laksanakan sholat fardu dengan berdiri bagi yang kuasa sholat berdiri, agar setiap hurufnya kita akan mendapatkan pahala 10 kebaikan. Ya, bagi yang tidak kuasa berdiri boleh duduk, yang tidak bisa duduk maka boleh dengan tiduran. Apa tidak murah sekali? Allah itu Maha Murah betul. Kemudian yang kedua, perbanyak sholat sunnah, ya, agar kita banyak mendapatkan pahala. Itu tentang apa? Pahala Al-Quran itu dengan berdiri sama, ya, seperti sholat awabin, sholat duha, sholat tahajud, sholat sunat yang lain, ya, banyak sekali, ya, bisa dilaksanakan, ya. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Informasi sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Dan apabila ada kesalahan dan kekhilafan, itu semuanya mutlak kami yang melakukan, karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tepatnya salah dan lupa. Tetapi apabila ada benarnya, itu mutlak semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.